Sewaktu saya kecil, saya terbiasa hidup damai dengan berbagai macam agama. Saya biasa mengunjungi keluarga-keluarga yang berbeda agama, dan saya juga punya keluarga-keluarga yang berbeda agama. Maksud saya, keluarga-keluarga dalam arti kata satu nenek. Demikian juga saya punya banyak tetangga-tetangga yang berbeda agama. Namun ketika itu saya masih ingat pergaulan kami baik Katolik, baik Islam, baik Kristen, kami sama-sama bisa hadir dalam sebuah kampung ataupun sebenarnya itu kota dengan damai. Dan kami merasa bahwa kami begitu dekat dan tidak ada sesuatu yang perlu diangkat sebagai sebuah permusuhan hanya karena perbedaan agama. Tapi hari-hari ini saya menjadi kaget, secara khusus mungkin pengamatan saya salah, ketika Indonesia dikunjungi oleh Paus Fransiskus. Bagi saya, kedatangan Paus Fransiskus sangat mengesankan. Saya tidak pernah merasa terancam meskipun saya bukan Katolik, ya. Tapi saya percaya Tuhan yang sama yang diakui oleh Paus Fransiskus adalah juga Tuhan yang saya sembah. Demikian juga ketika saya melihat Paus Fransiskus menyapa juga imam besar Masjid Istiqlal, saya merasa sukacita karena saya tahu Tuhan itu hanya satu. Pencipta langit bumi itu hanya satu. Meskipun diinterpretasikan dengan berbagai macam. Tapi interpretasi manusia kan terbatas. Dan interpretasi yang berbeda-beda itu kan hanya menunjukkan identitas yang berbeda. Tapi bukankah agama dan kepercayaan itu memiliki kesamaan-kesamaan? Jadi karena itu, setelah kedatangan Paus Fransiskus, sekali lagi mungkin saya salah. Saya melihat debat agama, ya, debat Protestan Katolik kelihatannya kian marak. Dan kemudian juga di situ saya juga melihat, ya, label terhadap Protestan yang menyerang Katolik demikian. Walaupun saya melihat apologet-apologetnya adalah menamakan diri adalah apologet reform begitu. Berarti sebenarnya aliran tertentu. Tapi ketika saya perhatikan misalnya juga MYM, Deki, Budi Asali, mereka adalah individu yang berusaha menjadi teolog dan kemudian merasa bisa merumuskan kebenaran yang mutlak, kemudian menyerang. Padahal kalau kita bicara tentang disiplin ilmu, maka sebenarnya kita tidak bisa menyerang kepercayaan lain. Ya. Misalnya mereka sebagai seorang bidang kajian teologi Kristen, mereka hanya cukup menjelaskan teologi Kristen dalam bidang apa misalnya. Apakah sistematika, apakah doktrin Allah, apakah doktrin Kristus. Ya cukup dijelaskan seperti itu. Landasannya bagaimana dia merumuskannya. Dan dia tidak perlu menyerang kepercayaan lain. Apalagi kemudian ketika yang menyerang itu kan berada dalam dogma gereja tertentu. Ya cukup dia menjelaskan dogma gerejanya. Dan kemudian kalaupun terjadi perbedaan kan tidak perlu dia menjadi hakim bahwa yang benar adalah yang dia pahami. Karena tidak ada orang yang bisa merumuskan doktrin teologi meskipun dia menjadi dogma itu yang absolut. Kalau sudah dijadikan doktrin absolut, ya berarti hanya yang absolut, hanya Tuhan yang bisa merumuskan doktrin yang absolut. Maka kalau ada yang mengklaim bahwa pernyataannya paling benar, dia menempatkan diri sebagai Tuhan. Dan kemudian mengatakan orang lain salah misalnya. Ya, menurut saya itu sesuatu yang tidak tepat. Apalagi kemudian bicara tentang kepausan. Dari pihak, misalnya juga saya lihat MYM menyerang tentang paus, pengampunan hanya dari Kristus. Ya, jelaskan aja pemahaman dia, tidak perlu harus menyerang Katolik. Ya, nah, akibatnya timbullah perlawanan lain. Walaupun Katolik sendiri mengatakan itu klarifikasi. Saya setuju juga. Tapi diskusi-diskusi itu harusnya, menurut saya, bicara tentang agama itu harus dialog yang tidak saling mengalahkan. Artinya utarakan saja pandangan-pandangan kita, rumusan-rumusan kita, dan kemudian tidak perlu menyerang pandangan orang lain yang berbeda. Ada yang mengatakan demi kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang bisa menilai
kebenaran mutlak itu hanya Tuhan. Setahu saya juga, maafkan saya ini, kalau saya sebagai seorang dosen teologi, saya melihat para pakar teologi membuat rumusan teologi, saya bingung. Bagaimana dia bisa merumuskan dogma dengan hanya ya berkutat bicara di YouTube? Harusnya kan dia mulai kajian dulu, misalnya kajian dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah, dan kemudian dibawalah di sinode gereja, kemudian dirapatkan, digodok, nah jadilah namanya doktrin-doktrin utama. Doktrin-doktrin utama itulah yang kemudian membedakan denominasi gereja. Kalau sudah tahu ada perbedaan doktrin-doktrin utama, berarti kan kita tidak boleh menyerang gereja lain yang berbeda doktrin utamanya. Cukup menjelaskan. Karena tidak punya hak kita menjelaskan kepercayaan orang lain. Juga dengan diskusi antara Protestan dengan Katolik. Ya Katolik membuat klarifikasi, saya setuju, silakan saja. Menjelaskan tentang sejarah, silakan saja. Tidak ada masalah. Dan saya juga beberapa lihat, saya ikut juga senang karena saya makin memahami tentang Katolik, makin jelas. Saya senang juga ketika saya waktu bicara tentang Maria yang tidak berdosa, saya senang juga mendengarkannya, pandangannya, saya bisa belajar. Jadi saya tidak menyerang sesuatu yang saya tidak yakini, saya tidak tahu. Maka itu kalau teman-teman Protestan tidak mengakui, misalnya Maria tidak berdosa, iya jangan menyerang Maria, jangan doktrin kok Roma Katolik dong, atau doktrin Katolik. Ya jelaskan aja doktrin dia, nggak perlu menyerang-nyerang doktrin orang lain. Jadi menurut saya kita bisa membuat dialog yang sejuk, dialog yang tidak mengalahkan. Dan perjumpaan diskusi-diskusi agama itu tidak perlu saling mengalahkan, apalagi kemudian saling menghakimi. Setahu saya tidak ada orang yang tahu segalanya. Dan karena orang tidak tahu segalanya, ya memang tidak bisa menghakimi. Ya memang teman-teman dari Roma Katolik mungkin ada yang belum memahami bahwa kalau bicara Protestan, kemudian bicara tentang apologet itu individu. Dan mereka kan bukan juga pejabat-pejabat sinode gereja. Dan lihat aja, mereka kan tidak merumuskan tata dasar gereja atau tata gerejanya, doktrinnya. Karena mereka tidak kompeten di situ. Mereka mencoba teolog-teolog mungkin membenahi ataupun mengembangkan teologi gereja. Tapi bukan teologi Katolik, harusnya teologi tempat mereka bergereja. Jadi itu bisa produktif. Tapi kalau yang diserang adalah bukan yang diyakini, ya tidak produktif. Jadi kita tidak bisa menjelaskan keyakinan yang tidak kita yakini. Maka dalam diskusi dialog yang tidak mengalahkan, jelaskan aja saja apa yang kita pahami, dengarkan apa yang orang yakini, dan kemudian kita saling belajar, saling mengenal yang lain, dan itu akan menolong kita mengenal diri kita lebih baik. Itulah yang saya sebut dialog agama yang tidak saling mengalahkan.